selalu tahu dari orang, tahu dari sumbernya, makanya cari source-nya. Amin. Iya, makanya kalau berdoa jangan cuma bilang, "Ih, Tuhan kami berdoa, Tuhan kirimkan berkat-berkat." Enggak, buka pintu pagi, bangun pagi. Di rumah saya ajar tuh, bangun pagi, Pak, welcome to problem. Selamat datang masalah. Iya. Jadi waktu kena masalah, udah biasa. Kalau mau nyanyi lagi, kalau orang serang lagi, difitnah, nyanyi aja. Aku sudah biasa. Biasa aja. Makanya saya di dalam pelayan gak takut bersaing, gak takut dijelekin, gak takut diangkat dosa saya yang lama. Enggak, karena Roh Kudus ada dalam saya. Ih, dosa takut. Biasa tuh diceritain. Kalau orang mau naik level, mesti diceritain, mesti difitnah. Kalau dia selama ini Kristen gak pernah difitnah, belum pernah dianiaya, belum Kristen. Belum Kristen. Saya makanya mau kasih tahu, ini dia. Selama kita berpikir, nah ini dia. Selama kita berpikir bahwa dosalah yang membuatnya berduka, tetapi pernahkah berpikir bahwa sikap acuh tak acuh, kurangnya atau bahkan ketidak sikap hormat kepada telah mendukakan. Amin. Selama ini kita berpikir bahwa dosalah yang membuatnya berduka, tetapi pernahkah terpikir bahwa sikap acuh tak acuh, kurangnya atau bahkan ketiadaan sikap hormat kita kepadanya telah mendukakannya. Amin. Makanya jangan acuh-acuh dengan Tuhan. Jangan udahlah, tahun ini jangan iseng-iseng ikut Yesus. Iya. Makanya saudara tanya aja sebelah saudara. Tanya aja sebelahnya begini. Kalau mati pulang kemana? Ah, tanya di sebelahnya. Saya pernah khotbah di lansia, oma-oma cip-cip. Saya tanya ke sebelahnya, pulang kemana? Yang satu bilang gini, lo pulang ke Pondok Indah. Ya Tuhan Yesus. Dia bilang, gue pulang ke Kampung Melayu, gitu aja. Saya tanya kalau mati pulang kemana? Dia bilang ke Kampung Melayu, mau Blok M. Tanya. Saudara nggak percaya? Seminggu ini saya berkhotbah di salah satu bos besar, papanya meninggal. Saya belum pernah khotbah di rumah duka orang dipulihkan. Kakak beradik 7 turunan berebut harta. Kayaknya minta ampun. Malam pertama, Roh Kudus jamah, boom, peluk, nangis-nangis. Padahal mereka tuh semuanya 7 kakak beradik nggak sejalan, berebut harta. Sampai pembakaran dikremasi, semua pulih. Lalu ada satu hamba Tuhan bilang gini, "Hei, kok santai aja ya, keluarga besar ini, bos besar ini dipulihkan, kok santai aja?" Saya bilang, saya santai aja, orang saya pendeta yang pulihkan Tuhan. Yang pulihkan Tuhan. Kita santai aja, kalau orang dipulihkan, terus orang dijamah Tuhan, bukan kita tuh, Roh Kudus yang jamah kok. Biasa aja. Saya nggak kaget kalau orang disembuhkan begitu lari. Aduh, enggak. Saya kagetnya kalau orang itu bertobat dan berubah. Kalau cuma disembuhkan, kursi berdiri jalan begitu aja, ya ampun. Orang sembuh dari kursi roda tertati-tati dulu. Jalan nggak langsung lari, itu janjian tuh. Itu janjian. Saya suka mujizat, tapi lebih lagi suka merubah pikiran. Jangan sampai kita di KKR datang berubah, tahu nggak, sembuh, tapi ini nggak berubah-berubah. Berubah dong. Jangan bikin Tuhan itu jadi Tuhan yang kroco. Tuhan King. Men. Ayub katakan, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Amin. Amin. Makanya saya suka ketawa kalau orang lagi nyembah Tuhan sampai tujuh-tujuh gitu. Ku sembah, udah sampai tangannya begini-begini. Tuhan gak bangga di tujuh-tujuh begitu. Enggak. Apalagi yang kalau katanya kepenuhan roh kayak begini. Enggak. Orang diurapi tangannya gak sampai begini Bapak Ibu. Itu panggil taksi dan hip hop gitu aja. Panggil baja juga begini. Mau tahu?
Waktu kita diurapi, bang, Roh Kudus turun ke kita, tangan gak goyang-goyang. Aduh. Kisah 1 tuh ayat 8 bilang begini, itu dia glory, namanya glory. Waktu kuasa Tuhan datang ke kita, turun di atas kita, itu yang namanya apa? Kualitasnya, kualitinya. Waktu Roh Kudus masuk ke dalam kita, glory to glory, bang, itu ada namanya apa? Mahkota dan kemuliaan. Itu bicara bobot dan quality. Bukan bicara tangan begini-begini. Begini-begini masih ngomongin orang juga sama tuh. Makanya utang yang didoakan, bayar. Utang didoakan. Saya pernah tuh nggak khotbah, orang-orang maju semua. Ada 3 orang bilang begini, Ibu, Pak doakan saya supaya bisa bayar utang. Saya bilang gini, Tuhan dalam nama Yesus, supaya waktu pulang ibu ini bisa bayar utang. Kok Bapak doanya gitu sih? Cuma saya pernah pelayanan di Pontianak, Kalimantan tuh. Ini yang setir mobil yang jemput saya nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, ketinggalan. Razia besar. Saya disuruh berdoa nih sama mereka berempat. Pak Pendeta berdoa, kenapa? Supaya polisi itu dibutakan. Ya ampun Tuhan Yesus, ini zaman kesembuhan. Ya. Dia nggak bawa STNK, bawa SIM, kita yang berdoa. Tuhan butakan polisi-polisi, Tuhan Yesus. Kalau polisi buta semua, si jenggot gak pulang. Jadi edit, Pak. Jadi edit. Yang lain edit, Pak. Jenggot jangan edit. Amin. Aduh, ini kalau bukan Roh Kudus saya nggak begini di khotbah. Padahal pertama kali mau khotbah di sini saya sport jantung dong. Karena saya tahu Pak Yuda lama, ya ampun, Pak Yuda pernah datang ke rumah papa saya dulu, lama saya kenal. Itu aja. Aduh. Saya punya bapak rohani namanya Pendeta Jonathan Patiasino. Ya Pak? Lagi di sebelah. Jonathan Patiasino dari sebelah, Pak. Oh, lagi di sebelah. Bukan, Pak. Bapak rohani saya, Pak Jonathan, bukan Abah Love. No Abah Love. Bukan. Dia di Melbourne. Ya, di Melbourne. No Abah Love. Gitu. Sama kok, kita juga benar-benar. Bapak Ibu kalau mati kan Yesus nggak tanya, Riki, dari mana? Dari GBI. Partur, dari Yehuda. Enggak, lu nggak tanya-tanya begitu tuh. Raymond dari mana? HKBP. Terlalu lama malaikat tulis. Memang sudah orang mati itu ada labelnya. Enggak. Masa kita mati kita kasih tunjuk Pak Yesus, Yesus ini kartu pendeta? Iya, ada aja. Yesus nggak tahu sinode. Yesus no religi. Rekam. Banyak orang percaya sedang mengalami kebangkrutan atau kemiskinan spiritual karena sikap mereka salah terhadap kehadiran Roh Kudus. Bangkrut secara spiritual. Makanya kalau udah bangkrut secara rohani, bahaya. Kalau bangkrut dalam keuangan, saudara bisa gali lagi potensi saudara untuk bisnis apa lagi. Tapi kalau bangkrut secara rohani, wow, my goodness, mesti angkat lagi lebih mahal. Ya, makanya orang Kristen dilarang pelit. Kok ngamin? Lagi lucu, mau kolektif 2.000 mau ke surga, kan kurang ajar. Itu kurang ajar tuh. Kolektif goceng mau ke surga nggak nyampe. Saya khotbah di Senayan City itu 7 kali, gitu aja. Udah gitu apa? Itu parkir saya tuh melonjak toh. Itu harga. Masa bayar parkir bisa mahal, kolektor cuma 2.000 masuk surga? Bercanda. Makanya kalau kolektor itu jangan tutup mata, buka mata. Saya pernah khotbah satu gereja, Pak, Bu.
Di belakang saya dia buka dompet pas mau collecten. Waktu dia mau kasih uang dia udah selembar-lembar 100.000 itu terakhir. Jadi waktu saya belakang dia udah gemeteran gitu. Saya tanya kenapa? Salah kasih Pak. Saya bilang tadi tutup mata sih lo. Itu terakhir Pak. Udah. Lo mau ngapain? Kembalian? Udah. Jadi saya ketemu bendahara gereja, saya bilang gini, Ci, no bapak itu minta kembalian. Saya didorong, di pendeta resek nih. Kamu yang minta kembalian. Dia mau kolektif 2.000, kembali 98 kan enggak. Lagi di parkiran motor dia bilang begini, pendeta nih buka kartu, lihat tadi situ yang ngomong. Makanya kalau kasih kolektif itu bukan yang terbaik Bapak Ibu, tulus. Kalau yang terbaik ada 5 warna. Kalau tulus udah nggak lihat warna. Kayak jarang pengajaran kali ini. Anak siapa ini? Amin. Saya langsung aja ya. Markus 6 dia bilang begini, bukankah ia tukang kayu? Betul toh? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi itu betul kan? Dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Kadang-kala kita nggak diterima, Yesus juga nggak diterima tempatnya. Kadang-kala kita nggak suka dengan orang lain menerima dengan kita, tapi Roh Kudus bawa kita supaya kita dapat mengampuni orang lain. Amin. Saudara juga nggak mungkin menikah dengan orang yang pas. Nggak ada orang menikah dia tahu pas kali enggak. Dari 2 itu kan dari 1 tambah 1 jadi 2 tuh. 2 itu disatukan supaya mengetahui sesama sikap itu. Untuk mengetahui sikap itu saudara butuh Roh Kudus. Amin. Butuh Roh Kudus. Makanya begini nih, ini yang saya maksud ayat ini. Belajarlah memiliki kepekaan terhadap perasaannya. Peka saudara sama perasaan Yesus dong. Saudara harus peka perasaan Tuhan gitu aja. Jangan apa-apa iblis. Rumah tangga yang ribut, saudara salahkan iblis. Bisnis hancur, salahkan iblis. Bisnis goyang, iblis. Iblis bilang, apa-apa saya. Iya, nggak cengli dong. Cengli dikit dong. Makanya kalau bisnis, kerja, bisnis lah, butuh ada coannya. Kalau ikut Tuhan, nggak perlu coan, berkorban. Ini terlalu ngomong terlalu banyak di marketplace, jadi tahu nih coan. Saya kan pembicara Rabu, Kamis, Jumat di kantor-kantor di Full Gospel, jadi tahu tuh coan. Makanya kalau bisnis mesti ada untungnya. Ikut Tuhan susah untungnya. Enggak ya? Kata dari muka-muka saudara kikir deh. Terlihat sih dari muka saudara. Saudara, Tuhan gak lihat nominal saudara apa yang dikasih. Roh Kudus juga gak suruh kasih yang besar kecil, enggak. Itu tergantung dari ketulusan hati saudara. Amin. Selama ini kita terlalu menjaga perasaan manusia dan sama sekali tidak peduli perasaan Tuhan. Kita terlalu menyenangkan manusia sampai lupa menyenangkan Tuhan. Ya, saya kasih tahu, orang yang berusaha menyenangkan manusia dia sakit. Sakit dong. Bukan sakit hati, sakit kejiwaannya.
Saya pernah tuh khotbah dimasukin ruang hamba Tuhan. Bu, ibu itu sampai, bu jangan bu, biasa aja. Biasa aja. Jangan bu, jangan. Karena Yesus no eksklusif. Yesus inklusif. Yesus itu inklusif banget. Bukan eksklusif. Makanya sekali lagi, jangan cuma ini. Selama ini kita jaga perasaan manusia nggak enak sampai apa? Nggak jaga peduli perasaan Tuhan. Enggak ya? Saudara kalau udah mulai menyerang hati saudara, langsung mukanya ketekuk gitu aja. Mestinya bilang begini, puji Tuhan tuh, kenapa? Udah gue banget nih, gitu. Amin, amin. Udah nggak ada waktunya dulu orang Kristen yang tersinggung, yang nggak dewasa, perlu bertobat deh. Bertobat. Pelayanan biasa kok, hidup di kantor juga biasa, ada benturan-benturan, gesekan, bisnis juga ada, biasa dalam hidup. Nggak mau gesekan, mati. Iya dong. Saya sering ajar di mana-mana. Kalau saudara nggak bisa bantu uang, saudara kasih tenaga. Kalau saudara nggak bisa kasih tenaga dalam pekerjaan Tuhan, kasih ide. Kalau saudara nggak bisa kasih ide, kasih uang. Kalau nggak punya uang, kasih tenaga. Nggak punya tenaga, kasih ide. Nggak mau tiga-tiganya, mati aja. Betul dong. Ikut